Halo, perkenalkan nama saya Marcel Kevin Tugap Siagian dengan NIM 123140054. Saya dari kelas Praktikum SD RB. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 6 tri part 1. Buatkan fungsi sederhana tri seperti yang dijelaskan kemarin, meliputi nama-nama fungsi yang sesuai dengan gambar. Yang pertama ada create empty, kedua clear, ketiga is empty, keempat insert, kelima find, 6 update, 7 delete, 8 size, 9 hake, 10 transfers. Dan itu ada 3, ada pre-order, in-order, dan post-order. Lalu buatkan program sederhana, bebas mau apa saja. Berikut fungsi-fungsi yang harus ada sesuai dengan yang ada di sini. Dan di sini saya telah membuat programnya dan saya juga telah menuliskan sedikit penjelasannya menggunakan komen untuk mempermudah saya dalam menjelaskan dan mempersingkat waktu dalam video. Nama saya Marcel Kevin Togap Siagian. NIM saya 123140054 dari kelas Praktikum SD RB. Yang pertama-tama tentu saja kita harus memanggil library-nya. Kemudian menggunakan using namespace std untuk mempermudah dalam coding. Kemudian yang pertama di sini ada struct node untuk merepresentasikan setiap elemen di dalam pohon. Struct node yang mana elemen dari struct-nya itu ada integer data, node pointer left, node pointer right. Integer data digunakan untuk menyimpan nilai dari data dari node. Dan node left itu menyimpan pointer ke node anak yang kiri. Dan yang left, yang right untuk ke node anak yang kanan. Kemudian di sini kita buat untuk kelas pohon binernya dengan menggunakan fungsi dasar kelas binary tree. Kemudian kita buat public binary tree dengan parameter kosong dan root sama dengan 0 ptr. Karena di awalnya itu pasti kosong untuk binary tree-nya. Kemudian void create empty untuk mengosongkan pohon. Jadi root sama dengan 0 ptr. Rootnya itu atau si pohon itu akan diset ke 0 pointer. Kemudian void clear. Void clear helper dengan argumen root. Nah, argumen rootnya dipanggil ke dalam fungsi clear helper, memanggil fungsi bantu untuk menghapus semua node. Jadi ini fungsi untuk menghapus semua node dari si argumen root. Root sama dengan 0 ptr. Setelah semua node dihapus, root diatur kembali ke 0 ptr. Jadi setelah semua dihapus, rootnya itu juga di set ke 0 ptr untuk benar-benar mengosongkan dari si pohonnya. Kemudian di sini ada boolean is empty dengan parameter kosong. Kemudian return root sama dengan 0 ptr. Mengecek apakah root kosong atau tidak. Kemudian void insert in value. Kemudian void insert in value. Integer value sebagai parameternya. Root sama dengan insert helper dengan argumen root, value. Jadi insertnya ini, si rootnya akan memanggil atau akan diisikan oleh si insert helper. Insert helper, yang mana insert helpernya itu ada di bagian sini. Nah, jadi nanti dia akan memanggil ini
Ini dia. Node pointer insert helper. Dalam kurung node pointer node, in value. If node sama dengan 0 ptr, dia bakal nge-return create node dengan argumen value. Jadi kalau node-nya kosong, dia bakal buat node baru. Kemudian kalau value-nya lebih kecil dari node arrow data, dia bakal menjalankan node arrow left sama dengan insert helper dengan argumen node arrow left, value. Jadi dia akan disisipkan ke kiri kalau dia lebih kecil. Dan ini node right sama seperti yang tadi, tapi ini bedanya bakal disisipkan ke kanan. Kemudian return node. Oke, balik lagi ke atas. Boolean find integer value, return find helper root, value. Ini untuk mencari nilai dalam pohon. Yang mana program itu ada di bawah sini. Kita cari lagi. Nih, find helper. Boolean find helper. Node pointer node, integer value. If node sama dengan 0 ptr berarti return false. Kalau si pohon itu udah kosong berarti dia otomatis nggak ada data, nggak ada nilai. Berarti dia bakal mereturn false. Kemudian if value sama dengan node arrow data, dia bakal nge-return true kalau nilainya sama, berarti nilainya itu ditemukan. Dan kalau tidak, kalau si value itu lebih kecil daripada data si node, dia bakal nge-return find helper lagi untuk mencari di sebelah kiri yang lebih kecil. Dan kalau masih tidak ditemukan, dia bakal cari ke kanan yang lebih besar. Oke. Kemudian lanjut void insert. Oh, ini tadi udah. Kita lanjut ke sini. Void update. Void update dengan parameter in old value, jadi value sebelumnya, dan new value. Jadi akan menghapus nilai yang lama dan ditambahkan nilai baru jika nilai lama ditemukan. Jadi if delete helper, dia bakal memanggil fungsi delete helper yang ada di bawah, nanti akan saya jelaskan. Root, old value dengan parameter atau dengan argumen root, old value. Kemudian insert new value. Dia bakal memanggil insert new value. Dia bakal ke sini dengan isi si new value-nya yang baru. Oke, kurang lebih begitu untuk fungsi update. Lanjut ke boolean delete, fungsi untuk menghapus. Boolean delete dengan parameter value return delete helper, memanggil ini untuk menghapus nilai dari pohon, sama seperti yang akan ada di bawah nanti. Ini akan saya jelaskan mengenai delete helpernya. Kemudian di sini ada integer size constant. Di sini integer size itu di constant dengan isi return size helper root. Jadi si rootnya ini akan menjadi argumen dari si size helper untuk menghitung jumlah node yang ada di pohon. Kemudian in height, ini untuk menghitung tinggi pohon, return height helper root. Kemudian void traverse preorder, ini juga constant. Preorder helper dengan argumen root. Kemudian ini untuk traversal preorder, dan ini untuk traversal in order, dan ini untuk traversal post order. Oke, sekarang itu untuk public, kita masuk ke yang private-nya. Di private dia ada node pointer root. Inilah yang dari tadi kita panggil di public. Jadi itu pointer dari node ke root. Nah, node pointer create node. Jadi di sini untuk membuat node baru, create node dengan parameter integer value. Node pointer new node sama dengan new node kurung kosong. Itu untuk membuat node baru. Kemudian new node arrow data sama dengan value. Isi new node dengan nilai.
dan new node yang di left atau di kiri dan kanan di set ke null pointer. Jadi dia akan di set ke kosong. Oke. Kemudian dia bakal mereturn si new node-nya lagi. Lanjut ke void clear helper node pointer node. If node tidak sama dengan null pointer, jadi kalau dia nggak kosong atau dia node-nya itu tidak null, dia bakal clear helper node row left menghapus anak yang kiri dan node row right untuk menghapus anak yang kanan. Kemudian bakal mendelete si node. Lanjut ke insert helper, ini tadi sudah saya jelaskan. Ke find helper juga sudah saya jelaskan. Lanjut ke delete helper. Untuk delete helper ini dia memiliki parameter node pointer dan node integer value. If node sama dengan null ptr, dia bakal mereturn false. Jadi kalau kosong dia bakal mereturn false. If value lebih kecil dari node row data, dia bakal mereturn delete helper untuk yang left. Jadi cari di kiri jika lebih kecil, dan ini cari di kanan jika lebih besar. Jadi dia bakal ngecek dulu apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil, dia bakal ngecek di kiri, dan kalau lebih besar dia bakal mengecek ke kanan. Itu kalau dia tidak null atau tidak kosong gitu. Kemudian di sini else, kalau ketemu ini untuk ada 3 kasus, tidak ada anak, 1 anak atau 2 anak, dia bakal memprogram if node left-nya itu sama dengan null pointer dan node right-nya itu sama dengan null pointer, dia bakal langsung mendelete node-nya. Kalau tidak ada anak, akan dihapus secara langsung. Node-nya langsung di-set ke null ptr. Dan kalau tidak, kalau di node left-nya doang yang null ptr, berarti node pointer temp sama dengan node. Kalau ada anak di kanan saja, kan ini di kiri yang kosong nih, berarti di kanan ada anak gitu. Kalau di kanannya ada anak, berarti dia bakal memprogram lagi nih, node sama dengan node row right. Jadi menggantikan node dengan anak kanan. Kemudian dia bakal ngedelete si temporary-nya. Karena dia udah digunakan untuk menggantikan kan. Kemudian lanjut ke else if node row right sama dengan null ptr. Node pointer temp sama dengan node. Ini kalau kondisinya kebalikan. Kalau anaknya tuh hanya ada di kiri. Nah, kurang lebih sama kayak tadi, tapi ini posisinya anaknya ada di kiri. Nah, ini kalau dia tidak memenuhi ke semua kondisi yang di atas ini, dia bakal ke else. Kemudian dia bakal memprogram node pointer temp sama dengan find min. Dia bakal nge-find min dengan argumen node row right. Kalau ada 2 anak, cari minimumnya di kanan. Kemudian node row data sama dengan temp row data dan gantikan nilai dengan nilai minimum. Kemudian delete helper. Dia bakal di-delete dengan argumen node right-nya dan temp data. Jadi dia hapus node pengganti. Kemudian di sini return true. Begitu. Kemudian ini dia find min, node pointer find min, fungsi untuk menemukan nilai minimalnya dengan parameter node pointer node, while node row left tidak sama dengan null ptr, node sama dengan node row left. Cari nilai terkecil di paling kiri. Kemudian return node. Dia bakal ngecek dan nge-return nilai si node. Kemudian integer size helper, node pointer, node dan konstan. Di set dia konstan. If node sama dengan null ptr, return 0 atau return 0. Jadi kalau kosong berarti ukurannya ya 0. Kan nggak mungkin kalau kosong dia punya ukuran gitu. Karena kan ukurannya hanya bertambah kalau dia diinsert kan.
Kemudian return 1 plus size helper dengan argumen not left ditambah size helper not right. Jadi ini untuk menghitung rekursif dari kiri ke kanan. Jadi perhitungan itu akan secara rekursif. Karena untuk tree sendiri itu mirip seperti rekursif. Kemudian di sini integer height helper not pointer not di set constant. Ini untuk menghitung tingginya. Jadi kalau kosong dia bakal nge-return -1, tingginya itu -1. Nah, terus return 1 plus max height helper dengan argumen not row left, height helper not row right. Jadi ini untuk menghitung tinggi maksimumnya kita menggunakan fungsi max, yang mana fungsi maxnya ini memiliki argumen height helper untuk yang left dan height helper untuk yang right. Lanjut dulu, nanti akan saya jelaskan untuk maxnya. Void order helper not pointer not. Ini untuk traversal free order, pre-order. Setiap node dikunjungi sebelum anaknya. Jadi setiap node-nya akan dikunjungi sebelum anaknya. Berarti dia if node tidak sama dengan 0 PTR, kalau dia node-nya nggak kosong, dia bakal memprogram ini si out node data untuk mengunjungi data si node. Kemudian pre-order helper dimulai dari kiri. Jadi traversal dari kiri, kemudian dilanjutkan dengan traversal dari kanan. Itu untuk traversal pre-order. Kemudian lanjut ke in order. Untuk argumennya sama. Dan untuk ini traversal in order, setiap node dikunjungi di antara anak-anaknya. Jadi node itu dikunjungi di antara anak-anaknya. Jadi dia bakal ke kiri dulu, baru ke node, baru ke kanan. Nah, sama lagi kondisinya, jika node-nya nggak null, dia bakal in order helper not row left, traversal ke kiri dulu, kemudian si out node data, kunjungi node-nya sekarang, kemudian in order helper not right, jadi akan traversal ke kanan. Jadi node kiri dulu, node sekarang, dan node yang kanan, atau data yang traversal di kanan. Kemudian void post order helper. Ini yang terakhir, traversal ini salah, post order. Tuh traversal post order dia bakal mengunjungi kiri dulu, kemudian kanan. Oke, bentar. Kiri kanan, kemudian bakal ke node terakhir. Nah, sama kalau dia nggak null PTR, dia bakal manggil fungsi post order helper dengan argumen not row left dari kiri dulu, kemudian not row right dari kanan, kemudian si out node data untuk mengunjungi node terakhir. Oke. Kemudian kita masuk ke fungsi in main. Di sini kita panggil binary tree-nya, binary tree dengan nama tree ini, binary tree. Kita panggil di sini dengan nama tree. Binary tree struct-nya kita panggil dengan tree. Kemudian di sini karena di sini ada cukup banyak fungsi, saya di sini ngebuatnya menjadi switch case dengan perulangan do while. Jadi dia bakal tetap ngeprogram minimal 1 kali, walau salah gitu, atau apapun kondisinya dia bakal ngeprogram minimal 1 kali. Di sini dengan integer choice untuk pilihan, kemudian value untuk masukan, dan new value untuk value yang baru gitu. Kemudian si out binary tree menu ini seperti biasa, si output biasa,
Dan kemudian di sini cout, in, choice, masukkan choice, switch, choice. Kemudian untuk case 1 ini untuk fungsi insert. Insert, dia bakal ngasih out ini. Kemudian kita masukkan value-nya dan kita panggil tree insert. Kemudian break, ya seperti biasa. Kemudian untuk yang kedua dia find, dia bakal ngeprogram ini, ngasih out ini. Kemudian kita masukkan value dan dia memanggil ini if tree find value. Kalau dia ditemukan, berarti dia bakal ngeprogram yang ini. Jadi value, udah value, dia bakal ngasih out value dari si value yang kita inputkan, found in the tree, ditemukan di dalam pohon. Kalau else, dia berarti not found, tidak ditemukan. Kemudian untuk ketiga, fungsi update. Nah, di sini enter value terbarunya, enter value-nya yang mau diupdate, value dulu yang mau diupdate, kemudian enter new value yang akan diupdate. Kita panggil fungsi tree update. Nah, begitu. Oke, lanjut ke delete. Delete ya, oke, delete. Ke delete sini kita masukkan value dan kita panggil if tree delete. Jika dia ada, dia bakal di delete dari tree, dan kalau tidak ada, dia bakal ngasih out not found. Kemudian untuk 5 itu in order traversal, tinggal dipanggil aja programnya. Untuk pre-order juga sama dan post-order juga sama. Kemudian untuk case 8 itu untuk tree size, tinggal dipanggil aja. Untuk hacknya juga tinggal dipanggil, dan 0 ini untuk exiting program atau keluar dari program. Dan selain itu dia bakal see out, defaultnya itu adalah invalid choice, please try again. Nah, sini coba kita kasih tanda seru. Oke. Nah, ulangi selama choice-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau dia nginputin 0, program akan berhenti. Di sini langsung kita coba. Oke, karena di sini nggak ada nilai inputannya, kita coba inputkan secara sembarang. 1 inputkan 70 misalnya, kemudian 80, kemudian 90, kemudian 20. Oke, nah sekarang coba ke find. Coba tadi ada 70. Nah, value 70 found in tree karena dia ada. Nah, tadi yang belum ada 100. Enter invalid choice. Oh, salah. Kita choice dulu. Alah. Malah kita insert. Oke, find. Berarti 101 nih. Pasti dia nggak ada. Value 101 not found in the tree. Lanjut ke fungsi update. Nah, kita di sini bisa ganti nih. Atau coba kita iniin dulu deh. Kita coba displayin dulu untuk isi dari si tree-nya. Coba untuk in order dia bakal seperti ini. Diurutin dari kiri, terkecil terkiri. Kemudian lanjut. Untuk dia pre-order dia bakal begini. Dan untuk post order dia bakal seperti ini, sesuai dengan program yang kita buat tadi. Nah, kalau kita mau mengganti nilai dari si 100 nih misalnya, update nih 3 update value yang mau diupdate itu 100, mau diupdate menjadi 105 nih. Nah, jadi ini udah berhasil terupdate. Coba kita tampilin lagi dengan post order deh. Nah, di sini 20 dan 100, 20, 100, 90, 80, 70. Dan di sini setelah kita update, dia berubah menjadi 20, 105, 90, 80, 70. Dan untuk memastikan tree size-nya itu bekerja, coba kita
pilih yang ke-8, dia harusnya bakal mengoutput size tree-nya itu adalah 5. Karena di sini jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk height-nya dia bakal menginput 3. Karena dia hanya ada 3 bercabang ke bawah. Jadi tinggi pohon itu ada 3. Nah, kurang lebih begitu untuk programnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.